Selamat malam Kak Yuen. Ya, alhamdulillah ya. Senang sekali lihat pertanyaan Kakak. Gimana tuh tipsnya kalau kita mau mulai usaha? Ini pertanyaan sebenarnya sulit dijawab. Tapi saya coba untuk menjawab bagaimana pertanyaan Kak Yuen ini bisa menjadi langkah awal buat teman-teman ketika ingin punya usaha ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya masuk bagaimana memulainya. Usaha itu apa? Ya, pengusaha adalah mereka, siapa saja yang bisa buat produk atau jasa, kemudian berani ambil resiko, kemudian mampu memimpin untuk dapetin satu goal. Kita sepakat dulu tentang kenapa saya harus jadi pengusaha. Saya juga punya tips, kita sebelum jadi pengusaha itu kita entry dulu DNA-nya. Ya, ada dua mantra, jadikan itu sebagai DNA di dalam kehidupan saya, biar apa? Biar mereka itu tidak berhenti di jalan. Ya, mantra yang pertama itu, saya Budi Aryadi, mau hidup bertahun-tahun seperti orang tidak mau. Di sini kita dituntut untuk melakukan hal kecil secara rutin. Contohnya adalah baca buku, ketemu dengan orang, mau belajar hal yang kita suka. Contoh adalah bicara di depan kamera ini bukan gampang. Saya setelah sekian tahun baru saya berani bicara di depan kamera. Saya lihat sana sini sana sini. Kita seorang pengusaha itu harus mau melakukan satu langkah lebih ketimbang orang di luaran sana yang tidak mau. Hari Minggu yang seharusnya kita lebih santai, tapi kita harus belajar sama seseorang. Malam seharusnya tidur cepat, kita harus baca buku, harus ikut Zoom meeting. Ini mantra yang pertama. Kedua adalah, setelah itu, sepanjang hidup saya bisa hidup seperti orang yang tidak bisa. Kalau kita sudah bisa membesarkan usaha kita dan auto profit, maka kita bisa dapatkan yang orang lain tidak bisa. Senin pagi, orang jam 7 berangkat bekerja, harus upacara, kita minum kopi, ya kan, nelpon, santai, semua tanggal rasanya seperti tanggal merah. Goal kita sebagai seorang pengusaha itu udah kita dapat. Kebebasan uang, kebebasan energi, dan kebebasan waktu. Jadi kalau pengusaha belum dapat tiga hal ini, jangan berhenti. Yang ketiga, kalau kita mau jadi pengusaha, kita punya tiga posisi. Posisi yang pertama adalah kita berdiri dalam helikopter dan kita ngelihat ke bawah. Artinya apa? Di sana kita bisa sebagai prinsipal. Orang yang menemukan ide, kemudian idenya dilanjutin ke orang. Atau kita sebagai distributor. Kalau saya di Pekanbaru, saya distributor burung, misalnya seperti itu. Nah, posisi yang kedua adalah sama dengan burung yang lagi terbang. Artinya di sana kita punya bisnis bisa B2B, business to business, ya business to customer atau customer to customer. Ya, kita punya produk, kita bisa jualan, kita bisa ciptain. Artinya kita itu berada di ketinggian, ya, punya sebuah bisnis dan kita mendelegasikan bisnis itu pada sistem atau pada orang. Terakhir adalah kita menjadi kapten di sebuah usaha kita. Ini yang banyak terjadi. Ya, justru kebanyakan orang pemilik itu ada di dalam kapal, bukan menjadi kapten. Sehingga apa? Sehingga dia tidak tahu bagaimana usahanya sampai di mana, sebesar apa, dan harus seperti apa. Ini tentukan dulu. Teman-teman mau jadi pengusaha di level prinsipal, mau jadi pengusaha jadi business to business atau business to customer atau customer to customer, atau mau jadi kapten kapal atau bahkan pemilik dan sekaligus seorang karyawan. Ini jawab dulu. Pak, bagaimana caranya saya mendapatkan ide bisnis? Ya, ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan dari internal kita. Saya selalu rekomendasikan ide bisnisnya adalah dari passion Anda. Ya, Anda senangnya apa? Kalau senangnya jalan-jalan, ya bisnisnya tentang jalan-jalan. Senangnya otomotif, maka bisnisnya otomotif. Karena hanya dengan passion, Anda akan have fun jalaninya. Kalau ide bisnisnya sudah ketemu, terus gimana Pak? Saya mau bisnis kuliner, ya traveling, saya punya bisnis laundry, saya lakukan riset pasar. Konsumennya siapa? Jangan jawab, ya yang penting dapetin duit, nggak bisa. Berarti teman-teman nggak punya positioning. Ya.
Nanti kalau misalnya bingung riset pasar, bisa komen lagi, "Pak, saya punya bisnis ini, tolong saya bantu riset pasar." Komen di bawah ya. Terus buat rencana bisnis. Bisnis saya mau seperti apa? Ya, bisnis saya mau sebesar apa? Bisnis saya itu nanti karyawannya berapa? Dan rencanain. Direncanain aja Anda belum tentu sukses, apalagi nggak direncanain. Kalau udah punya rencana bisnis, modal Anda berapa? Anda itu dipecah. Infrastruktur, ya, kemudian operasional, atau cadangan. Banyak orang mulai bisnis dengan 100 juta, 100 jutanya dibeli bahan baku, habis itu nggak bisa promosi. Ya, nggak bisa bayar gaji karyawan. Akhirnya di bulan kedua bisnisnya berhenti. Ya, kasihan kan? Jadi Anda juga harus siap dengan modalnya. Ya. Berikutnya adalah bangun tim. Bedanya pengusaha dengan pedagang adalah ya pengusaha itu ngebangun tim. Kalau pedagang nggak, yang penting jualan aja. Kalau pengusaha, Anda harus ngebangun tim. Karena apa? Karena tadi goal yang pertama adalah Anda harus bebas waktu, bebas energi, dan bebas uang. Bagaimana Anda bisa bebas waktu kalau misalnya setelah bisnis Anda punya gitu ya, akhirnya dari pagi sampai malam Anda berada di situ, jadi kasir di situ. Ya, habislah hidup kita ya kan. Boro-boro jalan-jalan, gila ya gitu. Tentu bangun tim bukan sederhana ya, teman tim dari mulai kita penuhin dulu kebutuhan basicnya sampai dengan menemukan potensi dirinya ya, atau bangun relasi ya. Nggak ada bisnis sendirian tuh, nggak ada. Ya, ya. Sampaikan semua orang, Pak, saya punya bisnis ini. Ceritain aja, nggak apa-apa. Dari 100 orang yang kita tawarin, 100-nya nolak, ya itu biasa. Lucu kan, kalau 100 orang kita tawarin, ternyata yang nolak 101. Ya. Bahkan 102. Semua rahasia bisnis orang-orang sukses itu adalah kerja keras. Nah, kerja keras di situ dituntut kita harus sabar dan terus jalan ya. Sampai di fase orang sukses itu nggak ada yang enak, ditolak, punya hutang, nambah hutang, bangkrut dan sebagainya. Saya pakai prinsipnya orang Cina. Kalau Anda 7 kali gagal, maka bangkitnya 8 kali. Jadi kalau 8 kali gagal, Pak, bangkitnya 9 kali. Saran saya yang terakhir adalah mulai dari yang kecil. Banyak orang punya cita-cita besar, akhirnya nggak jalan-jalan. Kan, cita-cita yang besar itu mulai dari yang kecil. Ya, tetapi jalan. Mimpi-mimpi besar itu dimulai dari langkah yang paling kecil. Sehingga apa? Sehingga kita punya progres. Jadi, mimpi-mimpi besar kita dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau udah temuin bisnis, buat rencananya, langsung take action. See you on the top.